Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pagi yang berbahagia ini, hari Kamis tanggal 22 Juli 2021. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk bersama-sama bersaat teduh, merenungkan sabda Tuhan dengan tema penampakan Yesus kepada Maria Magdalena. Di dalam bacaan Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dan ayat 11 sampai dengan 18. Sebelum kita masuk di dalam permenungan ini, mari kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa atas segala anugerah-Mu kepada kami semua, yaitu curahan berkat kesehatan, keselamatan, dan bahagia sepanjang hari kemarin sampai pada pagi hari yang baru ini. Mohon pimpinanmu ya Roh Kudus, kiranya permenungan pagi ini kami sekalian akan memperoleh kasih-Mu untuk dapat mengerjakan sesuai perintah di dalam firman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 20 ayat 1 dan ayat 11 sampai dengan 18. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah oleh dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku sebelum aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku lah dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Injil Yohanes pagi ini bercerita kisah Yesus yang menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Setelah Yesus mati, dia bangkit dari kuburnya. Ketika Maria Magdalena melihat kuburnya kosong, tidak ada Yesus, Maria Magdalena terkejut, takut, sedih, dan tidak percaya bagaimana sang gurunya yang dikasih itu telah hilang. Peristiwa inilah yang dialami umat-umat sedunia, yaitu masa pandemi, masa ketidakpastian, masa kesedihan dan kesusahan yang sangat menakutkan. Bahkan kita sendiri, orang-orang yang percaya, mulai goyah. Mulai ada rasa ketakutan dan kekhawatiran.
Langkah iman apakah yang akan harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan pagi hari ini? Ada 3 kata di dalam tulisan Injil Yohanes ini kepada Maria Magdalena dan kita semua murid-murid Kristus, yaitu 1 ayat 11, banyak kata menangis. Artinya firman Tuhan mengajak kita berdoa dengan satu tangisan, menangis di hadapan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, agar selesailah sudah masa penantian ini dan kita terus berdoa kepada Tuhan Allah kita, kepada Allah Roh Kudus, kepada Allah Tritunggal, supaya masa pandemi ini akan cepat berlalu. Tangisan di dalam doa sangat menyentuh hati Tuhan, sehingga tergeraklah Tuhan Yesus untuk menolong kita melepaskan dari masalah pandemi yang sangat menakutkan ini. Ayat yang kedua, ayat 14, ada kata menoleh ke belakang. Artinya janganlah kita menoleh ke belakang dengan semua masalah kita, rasa ketakutan, keraguan-raguan, kurang percaya akan segala sesuatu. Ingat, di belakang kita adalah kegelapan, tapi di hadapan kita adalah terang Allah. Karena di depan kita banyak janji dan harapan yang kita dapat daripadanya bila kita percaya. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah di dalam pengharapan, sabar di dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Tetap bersukacita saudaraku, karena ada pengharapan untuk yang ke depan. Bersabar dalam segala kesesakan, penderitaan yang saat ini kita alami bersama, dan senantiasa bertekun di dalam doa, karena doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Yang ketiga, ayat 17 ada kata pergi. Ayat ini mengajak kita semua segera pergi, datang kepada Yesus. Kepada Yesus saja, karena Dia sudah mati supaya kita hidup. Kita pergi meninggalkan rasa ketakutan, kekhawatiran yang sekarang sedang terjadi. Kita akan meninggalkan masa pandemi yang sangat menakutkan ini, dan marilah kita tetap bersyukur dalam segala perkara. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jadi di dalam permenungan kita pagi hari ini, akhirnya ada 3 langkah iman penting, yaitu menangis di dalam doa, jangan menoleh ke belakang, dan pergi kepada Yesus. Firman Tuhan mengajak kita juga semua yang mendengar di dalam acara ini, di dalam Kisah Para Rasul bab 16 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa atas firman Tuhan pagi yang berbahagia ini. Untuk boleh kami belajar menjadi percaya dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.